السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat rahimakumullah, sambil menunggu saudara kita yang bersuci atau dalam perjalanan menuju masjid, kita saling mengingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala untuk menambah, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kita bacakan tadi adalah surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua akan tujuan hidup kita di muka bumi ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas pokok utama atau tupoksi manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Sedangkan menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi yang lain-lainnya itu adalah tugas tambahan. Sedangkan tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika manusia diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, banyak yang lupa akan tujuan hidupnya. Ada yang malas beribadah, ada yang tidak beribadah sama sekali. Kita lihat saja Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, pertanda masuknya waktu solat, saatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka yang mengaku sebagai seorang muslim masih saja meremeh-remehkan suara azan. Masih saja menganggap suara azan itu hanya biasa-biasa saja, padahal itu adalah panggilan Allah. Kalau panggilan HP yang berdering, apakah panggilan WhatsApp, maka segera dijawabnya, segera dibalasnya. Tapi ketika panggilan azan, mereka yang mengaku muslim itu biasa-biasa saja responnya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang lebih berbahaya lagi adalah hari ini kalau mereka yang mengaku muslim, kita lihat tidak ada wajahnya di masjid. Kalau dia mengaku seorang muslim, minimal nampaklah dia di masjid. Kalaupun tidak rutin, sesekali ada jugalah dia nampak di masjid, minimal hari Jumat misalkan begitu. Tapi mereka yang sebagian yang mengaku muslim itu di masjid wajahnya tidak kita lihat, di gereja juga tidak nampak puncak hidungnya, di kelenteng pun juga tidak ada, di wihara pun dia juga tidak ada.
tidak tahu apa rumah ibadahnya, tidak tahu apa rumah ibadahnya, tidak tahu apalah agamanya. Kalau muslim, solatlah dia. Kan kata Rasulullah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Beda kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah solat. Tidak ada lagi beda yang lain, Pak Ibu. Kalau pakaian, penampilan sama saja penampilan kita. Kalau wajah sama saja wajah-wajah orang timur, wajah-wajah orang Indonesia. Kalau kesukaan sama saja kesukaan kita. Yang membedakan kita hanya satu, as-shalah. Solat. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi ada orang yang hari ini tidak tahu apalah agamanya. Ya, kalau Islam ke masjid lah dia, kalau Kristen ke gereja, ke wihara, ke kelenteng agama yang lain. Tapi ini tidak ada satupun, Pak Ibu. Itu banyak hari ini itu, banyak hari ini. Kalau mereka mengaku muslim, mengaku beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah-tambah kuat imannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak manusia yang lupa akan tupoksi, tugas pokok dan fungsi utamanya diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, bahwa dia adalah diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak manusia yang malas melakukan ibadah? Terkhusus seorang muslim lah yang malas melakukan ibadah. Di antara penyebabnya adalah, yang pertama, likathratiz dzunub. Pertama, karena bergelimang dengan dosa. Kenapa dia malas beribadah? Badannya itu, jiwanya itu bergelimang dengan dosa, sehingga tidak semangat lagi untuk beribadah. Berat sekali kaki ini dilangkahkan ke masjid. Padahal maraton 5 kilo taluk kan, maraton 10 kilo taluk. Tapi ke masjid yang hanya beberapa meter saja, tidak kuat kakinya melangkah. Itu kenapa? Karena memang bergelimang dengan dosa. Orang kalau sudah bergelimang dengan dosa, tidak ada semangatnya beribadah, Pak. Cobalah Bapak praktekkan, Ibu praktekkan. Kalau kita melakukan satu dosa, apapun dosanya, kecil, besar, maka kita tidak semangat beribadah. Jadi apabila diri ini berat sekali untuk melaksanakan ibadah, ritual-ritual ibadah, berarti diri ini sedang banyak dosa. Tapi ketika ringan saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan, di tengah beraktivitas, di tengah mencari nafkah setiap hari, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti boleh dikatakan iman itu sedang banyak, sedang bersemayam di dada kita. Jadi penyebab orang malas beribadah itu karena memang bergelimang dosa. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, penyebab manusia malas melakukan ibadah adalah karena limasghalihi a'talabid dunya, karena sibuk mencari kehidupan dunia, karena waktunya habis hanya untuk memikirkan dunia. Kalau orang sudah menyediakan waktu lebih banyak untuk urusan dunia, dipastikan sedikit sekali waktunya untuk memikirkan akhirat. Kalau selalu sibuk dan sibuk untuk dunia, pasti sedikit waktunya untuk akhirat. Sehingga mereka tidak melaksanakan ibadah. Terlambatkah solatnya, lalaikah solatnya, atau tidak solat sama sekali. Dipastikan begitu. Bahkan ada yang mengatakan jam 3 solat zuhur, Pak. Pak kok jam 3 ni solat zuhur, ya orang rami. Orang rami. Yang menyenduk nasi kerajaan, Pak kok jam 3 solat zuhur kok, ya orang rami. Itu dilayani orang dulu.
ibu bapa yang dirahmati Allah, itulah dunia. Karena memang dunia ini membuat kita menjadi lalai. Ibu bapa yang dirahmati Allah, semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam beribadah, dan justru sebaliknya kita menjadi orang-orang yang semangat dalam beribadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.